Dia cuma bilang gini, Pak, saya percaya ibadah 1 sampai 3 saya sudah ikut dengar khotbah Bapak. Saya percaya, Pak, dosa saya dilunturkan oleh Tuhan. Ih, dari mana caranya? Memang baju luntur. Begini Bapak Ibu, orang itu berubah bukan karena dengar khotbah. Serius. Saya itu di rumah tampung, saya menikah sudah 19 tahun, belum dikaruniai anak. Pendeta kalau berdoa buat orang, orang bisa melahirkan. Tapi kalau pendeta sendiri akan susah disingkir. Makanya pendeta kalau cuma flu-flu doain orang, orang sembuh, disembuhin Tuhan. Tapi pendetanya juga agak susah sembuhnya. Real. Nah, saya tuh tampung anak-anak, dan di rumah saya dulu 18 pembunuh bayaran. Ya, dulu saya sempat disuruh mentor loh, mentor daripada Arthur punya mantu ya dulu ya. Dulu saya kenal dengan Pak Denny Tumiwa dekat. Iya, karena Pak Denny adalah junior papa saya di Kosgoro. Ya, papa saya tokoh Kosgoro. Nah, saya juga pernah khotbah di Cirebon, tempatnya ibunya Pak Yuda. Ya, kita Simatupang loh, siang malam tunggu panggilan kan, itu aja. Ya, saya ada di mana itu aja. Saya pendeta yang agak liar. Iya. Liar tuh lebih bagus. Kalau orang ada yang bilang ketemu sama istri saya begini, Bu, itu pendeta Ricky Semen, suami ibu agak liar. Istri saya akan bilang, puji Tuhan. Tapi kalau istri saya ketemu dengan jemaat bilang, Bu, itu Pak Ricky itu lagi keliaran. Nah, itu perlu curigai. Liar dan keliaran beda. Belajar dong. Keliaran dan liar itu beda. Dalam bahasa Indonesia beda banget. Keliaran itu kemana-mana, iya kan? Kalau liar kelihatan dalam dirinya. Ini saudara belum pernah khotbah begini, sudah tersona kaget gitu aja. Saya bukan pendeta yang lari sana, Tuhan berkati begini. Enggak. Saya mesti mikir dulu jalan, biarkan Tuhan kasih pewahyuan, supaya saudara mikir, saya juga mikir, gitu aja. Saya jalan-jalan di apa? Saya mau bicara apa nih? Saya mau jalan-jalan. Saya bukan pendeta yang di sini terus gitu, saudara. Enggak. Saya harus jalan dulu. Saya harus tangkap revelation. Sejalan, waktu jalan, bang, baru tangkap revelation, kasih ke saudara. Istri saya selalu bilang, jangan khotbah kasih sampah buat jemaat. Amin. Makanya WL, saya sering ajar tuh buat pendeta-pendeta yang baru tuh baru lulus sekolah gitu. Kalau kamu mau jadi hamba Tuhan yang luar biasa, jalan-jalan di mimbar. Agak liar-liar sedikit. Kalau zaman dulu kan pendeta nggak boleh keluar kan? Dan keluar sedikit, saudara tengking, dalam nama Yesus, balik lagi nih, gitu. Sama WL juga dulu begitu toh. Saya ngajar present worship lama, makanya WL tuh kalau udah di sini, mana saudara begini, balik tuh tengking dari belakang, dalam nama Yesus, balik lagi di sini. WL sekarang harusnya harus freedom, lari-lari di mimbar. Tanya tuh rocker dulu, nggak pernah rocker di tengah, dia jalan sana jalan sini. Saya tahu Pak Arthur karena anaknya dulu main musik di saya. Siapa yang kidal Pak? Ya kita kemana-mana ketemu aja lah. Namanya juga artis rohani. Saya suka ketawa tuh. Kalau orang suka mengatakan panggil artis rohani aja nggak mau dibilang sekarang artis rohani. Saudara, ini semua artis rohani loh. Kan nanti akan berjumpa dengan Tuhan. Pribadi lepas pribadi itu. Memang mau second. Makanya begini, jangan suka terima raw second. Oh iya, mau tahu raw second spirit. Kita tuh udah terima raw Holy Spirit. Jangan ambil raw second spirit. Raw second spirit begini, kalau ditanya gini, bagaimana ibu usahanya? Ya lumayan. Bagaimana bu? Bapak udah bertobat? Lumayan. Itu raw second spirit tuh. Bagaimana sekarang bisnisnya? Ya lumayan. Makanya raw lumayan mesti dipatahkan. Makanya kalau saudara masuk Holy Spirit, jangan ikut gaya Hollywood. Amin. Amin.
kita hanya mengingat saat berada dalam desakan kebutuhan. Selebihnya kita berlaku seperti dia tidak ada dalam kehidupan kita. Kita hanya datang ke Tuhan, ke Roh Kudus pada kebutuhan. Coba ya saudara baca. Kita hanya mengingatnya saat berada dalam desakan kebutuhan. Selebihnya kita berlaku seperti dia tidak ada dalam hidup kita. Amin. Kita meminta suatu kebutuhan waktu ada desakan. Padahal saudara lihat aja, selebihnya kita berlaku sepertinya dia nggak berlaku buat kita. Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Roh Kudus itu yang mengarahkan kita. Ada orang tanya begini sama saya, Ricky, kamu masih tampung orang nggak? Di rumah saya dulu tinggal 80 anak dan 18 pembunuh bayaran, 2 lesbi, 3 homo. Coba bayangkan aja. Sudah nggak percaya? Saya main-main. Saya kan tinggal di Kelapa Gading. Dan 3 ketua masjid bertobat. Saya nggak bikin apa-apa. Saya nggak injilin dia. Saya nggak apa. Saya nggak ada yang penjahat pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran bukan bunuh ayam. Uang ngali kalau bunuh ayam, uang ngali cuma bunuh ayam. Ini bunuh orang kepala. Kalau semua bisnismen nggak punya utang tuh nggak mau bayar, suruh dorang tuh. Jadi ngomong dorang dia tuh. Kadang-kadang nih urat-urat Manado nih, urat-urat Ambon nih suka keluar. Itu dia. Iya, makanya begini, jangan pernah usir tuh 3 negara dalam gereja, Batak, Manado, Ambon. Itu 3 negara tuh paling sulit dikalahkan itu. So tumpang tangan, tumpang kaki, saya yang bertobat. Itu 3 negara tuh. Kayaknya jemaat ini baru merdeka hari ini. Kelihatan sekali ya gitu. Makanya jangan cari pendeta tuh pagi-pagi bikin ngantuk. Saya tampung orang waktu kebutuhan terdesak dan mendesak. Saya tidak pernah suruh orang bertobat di rumah saya. Enggak. Orang butuh bimbingan Roh Kudus. Dan yang kedua, orang butuh lihat keteladanan. Yang ketiga, orang butuh role model untuk bertobat. Yang pertama, orang butuh diubahkan lewat Roh Kudus. Yang kedua, orang butuh keteladanan. Yang ketiga, butuh yang namanya role model. Dalam rumah tangga itu orang mesti lihat begini, kok dia nggak bikin apa-apa buat kita, kok ada yang mengubah. Kok kita lihat bahasa tubuhnya dia berubah gitu. Kita di hidup sudah penuh dengan peraturan. Peraturan tidak membuat saudara bertobat. Hanya Yesus dan Roh Kudus. Amin. Efesus 4 ayat 29. Masih boleh Pak ya jamnya ya? Masih ya? Kasih tanda aja Pak. Saya pernah khotbah di salah satu gereja besar, ada Jim. Dia mau antar cucunya. Saya lagi khotbah ber-20 menit, dia dari jauh begini. Kalau begini tandanya potong leher, berhenti tuh. Wah, saya khotbah, saya nggak mau lihat ke sana terus, saudara. Ini pindah ke sana lagi begini. Gila nih Incim nih, sadis Incim. Saudara tahu nggak? Waktu saya turun dia bilang begini, Cim, kenapa sih diginiin? Lo lama khotbahnya, baru 20 menit. Memang kenapa Cim? Gue mau ngantar cucu gue, ya perusahaan gue. Ibadah kedua dia datang lagi saya jadi sport jantung tuh saudara. Dia dari jauh udah begini. Saya mati men, gawat, habis tamat riwayat gue di sini nih. Pas salaman dia bilang begini sama saya, Cim, kenapa gak potong leher? Gue udah selesai ngatur cucu gue. Jadi gereja cuman yang ngatur Cim, bukan Roh Kudus lagi. Makanya Efesus 4 bilang begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tuh yang masih suka maki-maki suaminya bertobat. Ya, yang suaminya masih suka pukul-pukul tangannya pada tangannya buat berdoa, dipukullah istrinya bertobat. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Segala kepahitan, nah yang pahit itu bertobat hari ini. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, nah ini mulutnya yang suka fitnah nih, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ada orang bilang begini buat saya, Pak, kau Bapak orang jatuh dalam dosa, Bapak nggak hakimi. Saya beritahu buat Bapak Ibu, saya tidak berani menghakimi. Saya bukan pendeta yang suka menghakimi orang, karena dulu saya juga pernah terpleset dengan masalah-masalah. Betul dong? Enggak. Oh iya kan? Memang saudara pikir dosa cuma perzinahan? Enggak. Saudara ngomongin orang juga itu udah dosa kok. Iya kan? Saudara nggak mengampuni aja. Kan kita tuh begitu tuh. Saya sering khotbah tuh. Saya sering khotbah di ibu-ibu wanita Betel. Nggak tahu nih laki-laki begini dipanggil kopi ibu lagi. Ada satu ibu bilang begini, Pak, jujur Pak, saya tuh udah ngampuni dia loh. Tapi tergantung ibu itu aja, tangannya main. Ada yang pakai begini, mulutnya lembut sih, Pak, jujur saya sudah mengampuni, tapi biar aja Tuhan yang balas. Tuh, luar biasa, luar biasa tuh. Yang ketiga yang paling bahaya, pakai mata. Saya sih Pak, jujur, saya mengampuni dia, tapi Tuhan tahu kok, kita juga Tuhan yang balas. Tuh matanya, itu bertobat tuh. Saya menikah 19 tahun, udah pernah ribut. Konflik kecil biasa, ribut enggak. Dan saya enggak pernah dorong-dorong istri saya begini. Istri saya juga enggak pernah begitu. Dan istri saya enggak pernah jelekin saya, dan saya enggak pernah jelekin istri saya, dan istri saya juga enggak pernah jelekin saya enggak berani jelekin istri saya. Tangkap baik-baik, catat baik-baik. Suami dilarang menguasai istri, istri dilarang menguasai suami, tetapi suami istri berkuasa untuk bumi. Ulang. Suami dilarang menguasai istri, istri dilarang menguasai suami, tetapi suami istri berkuasa untuk bumi. Ulang. Kurang cukup. Kalau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Saya juga nggak suka ditepukin. Kan kita cuma tepuk tangan hanya untuk Tuhan aja toh. Makanya sekali lagi, istri-istri jangan menguasai suami, suami juga jangan arogan menguasai istri. Tapi berdua berjalan bersama menguasai bumi. Amin. Nah, naik lebih dalam dengan cepat. Kasih lewat, Bang. Nah, mendukakan tuh bahasa Ibrani lupeo. Jangan saudara mendukakan loh. Makanya sekali lagi, Roh Kudus itu hidupnya tertib. Saudara juga harus tertib. Amin. Amin. Nah ini dia, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Yang pertama apa saudara? Perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan. Yang saya ambil nomor 2 aja tuh, kenapa orang Kristen masa kini sering kepahitan? Makanya kalau ada jemaat atau pendeta yang masih kepahitan, berarti belum dewasa. Saya pernah Pak, jujur, saya pernah di salah satu khotbah gereja, ada salah satu gereja besar Bu. Saya duduk dengan 5 pendeta, ibadahnya 5 kali, jadi pendetanya beda-beda. Saya duduk sama pendeta, saya paham banget dia lebih tua dari saya. Lalu dia bilang begini, saya sebenarnya udah nggak suka sama kamu udah 3 tahun loh. Saya udah jelekin kamu 3 tahun. Saya bilang begini, Om kenapa jelekin saya? Dia bilang begini, karena kamu sering diundang sih, saya jarang. Coba bayangkan. Lalu saya bisik buat Om itu, Om kalau bisnis lele belum bersaing, kita di hamba Tuhan jangan bersaing. Lalu waktu saya mau khotbah dia keluar kan, saya ibadah kedua dia pertama. Jadi dia peluk saya, waktu dia peluk saya dia cuma pegang saya bilang begini. Dia berdoa, Tuhan
beri kerendahan hati Ricky. Saya sampai bilang dunia sutar balik ini. Dia yang sombong menyuruh kita suruh rendah hati, tapi kita belajar. Nah itu Roh Kudus, gunanya ada Roh Kudus supaya kita bisa belajar. Kalau pelayan Tuhan masih tersinggung, bertobat, tak usah melayani. Rekam. Oh, saya kasih tahu buat, saya beritahu buat jemaat tempat ini. Tiap pagi berdoa bilang begini, Tuhan, kasih 10 penganiaya buat aku. Kasih 20 siapa yang fitnahku. Jadi waktu difitnah udah biasa itu. Gitu dong. Kalau ada orang bilang gini, Pak Pendeta dulu begini. Ih, Ibu, kenapa baru tahu? Tapi Pak Arthur ya? Iya, kalau ada orang bilang gini, ada yang bilang gini, Bu Kaunang, dulu tuh Pak Arthur itu bajingan gini. Ya ampun Ibu, kenapa Ibu baru tahu? Ibu tahu dari siapa? Ada ibu-ibu yang lain, kata orang cerita. Ya ampun, Ibu harusnya dengar saya karena saya istrinya. Gitu dong. Amin.